Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue, Zulham Adam. Jadi kali ini gue udah kedatangan temen gue, ada Gua Muhammad Rafli, bisa dipanggil Ijo. Bang Ijo. Jadi Ijo ini yang waktu itu pernah datang ke sini, yang menceritakan kisah mistisnya saat mendaki ke Gunung Semeru dan ke Gunung Salak. Dan kali ini si Ijo ini pengen menceritakan kisah dia saat mendaki ke Gunung Sindoro. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum gua mulai ke videonya, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oh iya, sebelumnya juga buat kalian yang penasaran sama Ijo ini, bisa langsung kalian cek Instagramnya, ada di bawah sini. Sebelumnya juga, gua akan menjelaskan sedikit mengenai Gunung Sindoro. Jadi, Gunung Sindoro ini berlokasi di Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut. Di Gunung Sindoro ini banyak sekali terdengar kisah mistis, orang hilang, bahkan hal-hal gaib di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Penasaran dengan cerita dari Bang Ijo kali ini? Stay tune terus. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke cerita dari Bang Ijo. Oke Jo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. sebelumnya gue mau menceritakan pengalaman dan kisah mistis gue di Gunung Prau dan Gunung Sindoro. Nah, jadi waktu itu kita mulai pemberangkatan itu dari mulai tanggal 28 Desember sampai tanggal 1 Januari 2018. Nah, itu saya ingat ya. Terus di situ kita juga pakai transportasi yang masih awam lah gitu ya, maksudnya bukan masih awam ya, karena kita juga masih ngeraba-ngeraba waktu itu, masih belum bisa bawa ya elek atau segala macam ya. Akhirnya kita nyecer. Nah, kita nyecer dari sini itu ada yang naik bis, ada yang naik kereta juga gitu kan. Nah, akhirnya kita meeting point di Gunung Prau karena estimasi kita itu pertama di Gunung Prau baru ke Gunung Sindoro. Udah, akhirnya kita sampai di di Terminal Mendolo. Nah, waktu kita sampai Terminal Mendolo, kita di situ coba buat kumpulin lagi untuk para peserta yang memang meeting point dan ngajak bareng dari Terminal Wonosobo, karena kan kita pemberangkatan nyecer beda-beda gitu kan, ada yang beda kereta, ada yang naik bis juga. Akhirnya kita meeting point, kita tunggu di situ kurang lebihnya sekitar 3-4 jam kita nunggu di Mendolo. Udah, akhirnya semuanya kumpul, kita nyewa nyarter mobil waktu itu Grand Max, karena kan Grand Max itu kan muatannya banyak gitu ya, jadi bisa muat tampung banyak gitu. Nah, jadi begitu kita udah ngumpul di Mendolo, itu total peserta kita kurang lebihnya itu seingat gue 23 orang. 23. Nah, dari 23 orang ini ada seingat gue 21 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, di sini gue juga kaget, 2 perempuan ini yang istilahnya baru terkonfirmasi itu H-1 pas mau berangkat. Jadi gue nggak tahu dong, maksudnya gue lebih nggak tahu tenaganya dia gitu kan, karena setiap pendaki selalu gue porsikan, maksudnya kira-kira pendaki ini bisa nggak nih buat ngelintasin gunung yang kita daki hari ini gitu. Udah, akhirnya di sini kita jalanin dulu ya kan, sekaligus kita nerawang juga nih dalam nerawang bahwasannya dia bisa apa enggak, tapi intinya gue yakin gue bisa bawa mereka semua gitu kan. Intinya ya udah, kita jalan waktu itu sempat bermalam dulu di homestay. Nah, nama homestaynya itu seingat gue Mbondut. Nah, di Mbondut itu gue bermalam. Nah, terus paginya itu kita berangkat. Jadi ada cerita lagi nih pas di Mbondut. Jadi waktu itu di Mbondut itu emang kita baru sampai malam-malam kan, karena kita sampai itu agak sore. Nah, belum lagi nunggu pemain gitu, nunggu pendaki. Ya.
sampai di Bondut itu malam sekitar jam 10-an. Jam 10 malam. Sampai jam 10-an. Nah, di situ kita ada beberapa yang masih beberes lah pendaki yang lain. Gue di sini masih temenin silaturahmi sama Bondut. Ya, istilahnya basa-basi lah segala macem. Bondut gimana, apa kabar dan segala macem. Nah, nggak lama di situ emang kita sebagian ada yang makan, ada yang ngobrol juga kan. Gue juga nggak tahu aktivitas yang intinya gue sama teman-teman gue itu ada 2 orang atau 3 orang. Ya gue temenin Bondut dan Pak Deh di situ ngobrol-ngobrol tentang Gunung Prau itu kayak gimana. Dan akhirnya di situ tiba-tiba ada perempuan ini yang gue bilang tadi, yang gue agak sedikit riskan gitu kan. Kok si perempuan ini jalan ke kamar mandi, dan kamar mandi itu gue kan posisi gue di ruang tengah ya, di depan lah pokoknya di depan. Nah, dia dari kamar mandi itu dia udah mulai teriak-teriak dan tuh kenapa nih teriak-teriak, cobalah ya kan. Dari salah satu temen gue coba ngampirin nih ke kamar mandi itu. Nah, ternyata anak-anak ini udah teriak nih. Nah, 2 perempuan itu salah satunya, siapa sih namanya lupa juga gue. Ya udahlah pokoknya di situ dia teriak-teriak, dan situ coba pikir gue juga down juga kan. Anjir, gue baru sampai udah dikasih kayak ginian nih, gue bilang. Apa karena gue datangnya juga nggak permisi atau kayak gimana kan. Gue kayak ngerasa salah aja gitu ya kan, datang ke tempat orang emang gue kayaknya lupa juga gitu kan. Apa gue nggak pamit apa nggak apa gitu. Udah akhirnya di situ gue panggil lah Bondut nih kayak gimana gitu kan. Maksudnya lebih minta pertolongan, ditanganin gitu kan. Udah akhir singkat cerita di situ dia udah agak tenang gitu kan, dan teman-teman juga berusaha buat nenangin si korban ini nih, kenapa dia bisa kayak gitu. Udah intinya ya itu, Jadi kayak kesurupan gitu ya. iya. Gue nggak ngerti lah apa penunggu sana apa gimana, nggak seneng atau kayak gimana gitu. Cuman intinya ya kita kembali lagi gitu kan sama yang di atas. Iya benar. Gitu. Udah dia tenang, akhirnya dia istirahat, tidur bermalam di kamar Bondut. Nah itu enak tuh, dia dapat kamar di kamar Bondut. Ya, kalau anak-anak di luar. Iya di luar tidurnya. Udah kelar pagi, kita mulai sarapan lah. Seperti biasa lah kita naik gitu kan. Sebelum kita nanjak gitu kan, kita makan dulu. Udah kita makan. Jadi anak-anak udah pada makan, gue ngurusin Maksi dong sama peserta sama panitia yang lain. Akhirnya gue kumpulin semua data, gue coba simaksi lewat via Patak Banteng. Udah akhirnya selesai lah. Nah jadi selesai gue ngurusin Maksi, gue lakukan briefing. Ya seperti biasa kita lakukan briefing. Pada intinya ya kita harus sopan-sopan, karena kan memang sebelumnya kita udah dikasih cobaan. Ya intinya jaga sikap, jaga omongan lah dan segala macam gitu ya. Ya intinya udah semuanya udah siap. Ya akhirnya kita coba buat berdoa sama-sama. Berdoa sama-sama, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pastinya. Gitu. Ya akhirnya kita berangkat dan sampai di puncak ya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Paling cuma kendala aja, yang pastinya di jalur itu memang ada kendala. Cuma kendala ya biasalah umumnya pada di gunung itu. Jadi si cewek ini pun juga dia muntah karena mungkin positifnya gua mungkin dia kaget karena yang gua tahu itu ya pemula malu gitu kan, baru pertama kali ya. Pemula ya, jadi menurut gua ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Toh di situ diambil alih sama panitia, tolong di cover sweeper, jangan sampai ditinggal. Udah gua pesen sama panitia kayak gitu. Ya udah lanjut sampai di gunung, sampai di puncak. Sampai di puncak kita udah biasa gelar tenda, dan alhamdulillah nggak ada insiden apa-apa dan belum ada kendala hal mistis lainnya sampai kita turun di base camp Bondut lagi. Yaitu masih jalan wajar lah gitu lah. Jadi singkat cerita kita waktu itu turun nih. Posisi kita turun itu memang udah agak sore dari puncak ke Bondut. Sampai di Bondut kita bersih-bersih dulu, bersih-bersih badan dan packing lagi. Lanjut kita calling lagi untuk minibus kita gitu kan, untuk mobil kita. Nah ternyata di situ kita ada sekitar 3 jaman kita tunggu dia. Mulai dari situ sekalian lah untuk teman-teman gitu kan, peserta dan panitia
buat coba ya makan dulu, ya lebih ke rehat lah, Rehat. lebih ke rehat. Udah selesai itu kita calling dan dia udah sampai di Bondut. Udah akhirnya kita packing, naikin barang semuanya, udah lengkap, nggak ada yang tinggal. Kita berangkat ke Keledung. Nah, Keledung itu jalur pendakian Gunung Sindoro. Nah, tepatnya di Desa Temanggung ya. Temanggung, Kabupaten Temanggung. Temanggung. Sampai di Temanggung itu kita malam. Kita malam akhirnya ya masih seperti biasa, kita rehat lagi di base camp. Waktu itu nyampe di sana kita istirahat, terus makan, ngopi break, dan paginya kita lanjut seperti biasa. Panitia termasuk gua juga ngurus maksi lagi dong. Data-data semua gua kumpulin untuk bisa dapat surat perizinan pendakian. Akhirnya semua selesai, kita tetap melakukan doa sebelumnya gitu. Melakukan doa selesai, di situ kita briefing. Di situ posisinya ini baru ketahuan lagi, ternyata si perempuan ini lagi posisi head. Head Jo. Yang mana tuh, kan ada 2 tuh. Yang kesurupan. Yang kesurupan sebelumnya. Yang kesurupan sebelumnya itu ya ternyata dia lagi head. Gue juga di situ lupa tanya awal-awalnya, itu kesalahan gue, maksudnya lalai lah gue dalam bertanya gitu kan. Nah disitulah akhirnya gue coba yakin gitu kan, yakin sama diri sendiri gitu, bahwasannya gue bisa nih walaupun ada kendala yang kayak gini. Udah akhirnya ya gue tetap minta sama Allah gitu kan buat kasih perlindungan lah sama gue dan sama teman-teman yang lainnya. Ya udah akhirnya gue briefing segala macam, tata tertib untuk pendakian pada umumnya itu kayak gimana, gue coba selipin di briefing gue. Udah selesai, di situ kita coba buat nyituasiin masalah. Jadi kita waktu itu naik dari base camp Keledung untuk sampai ke pos 2 kita pakai ojek waktu itu. Pakai ojek. Pos 1 mau ke pos 2 waktu itu pakai ojek. Karena kan ya lagi mumpung sih ya, lagi mumpung artinya daripada kita habis tenaga mendingan kita habis uang sedikit walaupun sedikit gitu kan. Ya intinya kita udah minim waktu, terus minim singkat waktu sama minim tenaga. Iya benar. Udah di situ kan gua kalkulasin. Yaudah akhirnya situ kita naik ojek. Naik ojek sampai di pos 1 ke pos 2 kita nanjak bareng-bareng. Nanjak bareng-bareng, alhamdulillah nggak ada kendala gitu kan. Dan ya paling ada kendala-kendalanya ya kayak kaki kaki keram lah, biasa kaki keram gitu kan. Dan di situ juga ada satu lagi kendala waktu sebelum nyampe titik camp. Jadi titik camp kita itu di Sunrise Camp waktu itu. Seiring berjalannya kita mendaki, di situ ada kendala dari si perempuan-perempuan ini nih. Salah satunya, bukan yang kesurupan ya, yang satunya lagi. Itu namanya si Sasha sama Tasya. Nah, gue baru inget tuh Sasha sama Tasya. Jadi yang kakinya keram itu si Tasya waktu itu. Tasya bilang, aduh kaki gue ini nih nggak tahu keram atau kesleo kata dia. Udah di situ gue coba deh buat tim rescue-nya gitu kan, coba buat ngurut gitu kan. Udah pelan-pelan lah akhirnya gue situ kan, pelan-pelan naik dan sampai akhirnya sampai di Sunrise Camp. Di situ gue sampai sekitar sore itu sekitar jam 2 atau jam 3 lah sampai titik Sunrise Camp itu. Akhirnya gue bangun tenda itu gue baru dapet tenda satu tenda. Nah jadi pas dapet satu tenda itu udah berdiri, di situ turun nih gerimis. Udah akhirnya sambil bangun, di situ hujannya deras banget. Gue didatengin hujan deras sama sedikit kayaknya hujan es batu deh. Soalnya emang berasa banget gitu ya, kayak nyambit banget itu, kena pala, sakit perih gitu. Terus udah kelar itu gue coba buat tenang gitu kan. Sebenarnya sih panik juga gitu karena kan hujannya juga terlalu deras dan sedangkan kondisi gue gitu, situasi gue tuh bener-bener lagi belum siap lah, belum keadaan siap. Gue datang tuh
tenda baru satu, sedangkan tenda yang harus gue bangun itu totalnya sekitar 5 sampai 6 tenda 5 waktu sampai itu. 6 tenda. Iya. 5 sampai 6 tenda. Berarti kan kalau satu baru berdiri, sisa 5 atau 4 lagi ya. Wah, panik nih gue dah. Terus Paniknya gue karena kan yang harus gue lindungin itu kan satu alat-alat kelompok dan teman-teman gue gimana caranya nggak boleh kehujanan dulu Iya, nih. benar. Ya akhirnya seluruh panitia gue kerahin buat ngebentangin plastik. Waktu itu kan di sunrise camp itu kan memang udah nggak ada pohonan ya. benar. Udah artinya jadi teman-teman nih gue coba buat suruh tolong pegangin plastik setiap ujung-ujungnya. Nah, iya. jadi ada 2 plastik. Nah itu gue suruh pegang, ya lu pegang ujung, Oh, terus iya. lu lagi pegang ujung, iya, Ah. pegang tuh ada sekitar 1,5 jam sampai anak-anak jo pegel, ya, karena kan begini Iya, aja benar, gitu kan, megangin plastik gitu, udah itu ditampungin air gitu, udah akhirnya ada beberapa yang megangin plastik dan ada beberapa dari panitia juga bergerak buat bangun tenda di bawahnya gitu. Udah akhirnya pelan-pelan. Nah, jadi pas waktu gue masang tenda itu, nah jadi kan ada sebagian panitia yang megangin plastik dan sebagian lagi ada yang masang tenda. Dan di sini gue lihat ada yang beda. Panitia yang lagi megang plastik waktu itu, nah ini dia kayak lebih banyak bengongnya gitu kan. Ini anak kok dari tadi gue perhatiin kok diem gitu kan. Ya maksudnya kayak ada yang beda lah. Iya, gitu. iya, benar. Dan yang gue takutin emang posisi itu emang lagi benar-benar hujan deras, terus juga memang suasana juga memang mencekam banget gitu kan, kabut. Terus lagi di situ anak itu kayak lebih banyak diemnya. Gue pikir wah gue ngeri ngapa-ngapa nih gitu kan, karena di saat dia lagi megang plastik dia banyak bengongnya gitu. Gue takut kenapa-napa. Akhirnya gue coba buat ngegantiin nih posisinya dia gitu kan. Akhirnya dia gue masukin ke tenda gitu kan dengan alasan lu kenapa diam aja, karena gue takut nih anak bakal hipo nih nantinya gitu kan. Nah makanya kalau misalkan udah hipo juga takutnya ribet lagi. Masalah yang lagi kita kerjain belum selesai, tambah lagi masalah baru gitu kan. Udah ya akhirnya coba buat gue tanganin dulu nih anak yang satu ini, panitia gue. Yaudah mendingan sekarang lu ganti baju lu, ganti yang basah sama yang kering. Emang udah bener udah basah banget dah, itu udah parah banget, bener-bener udah keteteran. Udah akhirnya dia ganti baju, gua ngangetin badan dulu. Akhirnya situ gua kasih SB segala macam pengangkatan. Udah kelar semuanya kebangun. Nah situ sisa beberapa panitia yang memang situ masih ada gua juga, dan masih ada gue, terus banyak sih ada 4 orangan, ada 4 orangan lah kurang lebih. Nah di situ dia masih ngebenahin yang namanya finishing. Flash sheet. Jadi flash sheet itu biar gimana caranya nggak boleh apa ya, kayak ya lebih melindungi tenda lah. Jadi flash sheet itu gunanya ya buat melindungi tenda biar air hujan itu nggak tampias atau nggak masuk ke dalam tenda gitu kan, rembes. Udah situ kita istirahat, tunggu hujan berhenti. Nggak lama hujan tuh berhenti sekitar pengen maghrib. Pengen maghrib dia berhenti. Udah akhirnya situ kita masak dan segala macam, udah nggak ada kendala, semuanya aman. Cuman posisinya kita dalam tekanan kedinginan gitu, kedinginan ya masalah sebelumnya gitu kan. Karena kan kita nyampe juga kita kan belum makan. Iya benar. Kita udah digerabak-gerubukin sama datangnya hujan gitu kan. Akhirnya ya udah semua udah selesai, packing rapi, dan alhamdulillah yang tadinya yang gua anggap itu hipo udah aman gitu kan artinya. Jadi udah lengkap, kita masak-masak untuk tim masak-masak, ya tetap masak-masak gitu kan, nyediain makanan buat semua peserta. Akhirnya itu makan, dan malam itu nggak ada yang namanya main lagi gitu kan, artinya kayak coffee break nggak ada. Jadi itu total dari peserta maupun panitia itu istirahat. Karena emang gue pun juga kayak gitu, berasa banget kayaknya capek banget, tenaga gue bener-bener kekuras banget itu tadi tuh, kacau. Udah akhirnya pagi kita bangun itu mau summit ya. Kita mau summit itu seperti biasa kita nyediain makanan buat summit gitu kan. Kita udah matang, Indomie gitu, udah matang lah. Nanti kita tinggal nanjak. Dan situ kita juga sempat briefing bahwasannya kita dari sunrise camp ke puncak itu sekitar 3-4 jam itu waktu yang normal lah, bisa dibilang waktu yang normal, 3-4 jam. Kelar kita briefing dan kita
di sini lanjut doa lagi buat lanjutin ke puncak. Nah di situ ada beberapa dari tim dari peserta juga ada yang nggak puncak karena kan emang posisinya dia mungkin emang udah nggak kuat atau memang fisiknya udah lemah gitu kan, karena memang udah ngelanjutin Gunung Prau dan yang sebelumnya itu ya karena kena hujan dan segala macam ya. Gue cukup tau lah istilahnya gitu kan. Satu dia juga ada pendaki-pendaki yang baru gitu kan, yang newbie. Ya udah jadi nggak apa-apa. Jadi untuk panitia juga gue suruh bertahan di area camp. Jadi akhirnya gue berangkat capcus itu sekitar jam 4:30. 5. Termasuk kesiangan gue tuh. Kesiangan. 3:30. Seharusnya gue nerapin 3:30 lah. 3:30. Nah itu baru kita dapet yang namanya apa sih namanya sunset. Sunrise. Sunrise. Kalau pagi itu sunrise. Udah akhirnya kita nerapin itu, jalan nyampe di Watu Tatah. Jadi di Watu Tatah itu kita masih posisi masih ngantuk juga. Begitu juga peserta masih ngantuk. Waktu gue di Watu Tatah, nah jadi di situ gue ngeliat ada kuburan, kuburan yang istilahnya dilingkari sama batu-batu. Ya benar-benar Watu Tatah sih ya. Ya mungkin itu kali dinamain Watu Tatah karena ada kuburan itu yang benar-benar ditata sama bata. Ya kuburan itu nggak gede-gede amat lah, kecil gitu kan ukurannya. Nah di situ gue jadi kayak punya pikiran yang wah ada kuburan nih gitu. Kayak lebih ke mistisnya gue itu kayak wah enggak nih, nggak boleh gue mikir yang ke arah sana gitu kan. Udah gue coba buat nenangin diri sendiri, dan tambah lagi itu ada beberapa pertanyaan dari peserta gitu kan. Waduh, peserta nanya lagi nih, bang, ini kuburan siapa bang? Siapa yang meninggal di sini emang ada yang meninggal, ini kuburan beneran atau ada mayatnya di dalam? Wah gitu pak, bro, lu kalau ngomong bener biasa aja gitu kan, nanyanya yang nggak usah yang kayak gitu. Gue juga nggak tahu nih kuburan siapa, gue jawab gitu aja ya, gue nggak tahu nih kuburan siapa ya, pokoknya entah ini memoriam atau ya kayak seolah-olah ada bener ada gitu yang meninggal di situ ya, mungkin ini sebagai memorinya aja nih bahwasanya dia pernah meninggal di sini dan ini plakatnya di sini gitu kan. Ya mungkin pikiran gue kayak gitu kan, positifnya gue. Ya udah. Hasil situ juga ada beberapa dari peserta gitu kan tidur lagi, Tidur di situ kan. tidur nih kan. Emang ngantuk juga sih gue juga gitu kan, gue jadi ikut-ikutan tidur gitu di situ. Akhirnya di situ gue sekalian nungguin peserta juga gitu kan yang masih di bawah, karena gimana pun caranya ya tetap tiap pos gue harus nungguin teman-teman gue harus kumpul semua. Nah nanti udah kumpul semua baru kita jalan lagi. Nah makanya gue ada kesempatan situ buat istirahat dan tidur. Udah akhirnya gue tidur, semuanya udah kumpul, gue dibangunin, lanjut lagi nih Dan. Lanjut itu dari Watu Tatah ke puncak itu masih ada sekitar waktu 1 jam 45 menit lah standarnya. Jadi udahlah kita sampai di puncak itu agak siang juga sih. Emang prosesnya kita juga di situ kayak dikit-dikit istirahat udahlah apa-apa yang penting semua selamat gitu. Selesai sampai puncak, foto-foto, nyampe semua di puncak. Kelar foto-foto di puncak, kita turun. Nah di sini posisi turun itu kita memang terlalu lama kayaknya di puncak. Jadi sampai akhirnya kita turun tuh emang benar-benar siang banget. Siang itu sekitar jam 12-an deh Dang. Kalau nggak salah jam 12-an kita turun. Jadi waktu gua mau turun itu gua ada 3 kloter. Gua main 3 kloter yang artinya satu kloter pertama itu ada leader, dia posisinya turun berbarengan sama peserta juga, dan gue masuk di kloter tengah, kloter kedua, dan di sini gue buat cover peserta juga, dimana di situ ada Sasya yang masih dalam pantauan gue, yang benar-benar harus gue awasin karena kan gue tahu problem dia, masalahnya dia waktu di gunung pertama itu kan di Bondut. Nah, jadi di situ gue tetap masuk dalam pengawasan ketat, jangan sampai ada terulang lagi gitu kan. Di situ gue sampai di pos Watu Tatah, di tempat kuburan yang sebelum yang kita naik itu tuh, kita naik ada tuh di situ. Gue nunggu di situ di Watu Tatah.
Oh enggak, di Watu Tatah naik lagi dikit. Naik Itu ada dikit. batu gede di situ. Hmm. Seingat gua, gua nunggu di situ. Akhirnya gua nunggu di situ, ada sepasang pendaki turun, ibu-ibu sama bapak-bapak. Dia kasih informasi ke gua. Mas, lagi nunggu temennya ya? Loh, iya Pak, kok tahu? Iya, temennya di atas tadi jatuh. Gue langsung nanya dong ciri-cirinya. Bener gak nih, mastiin kan lo? Bener gak nih temen gue? Di situ gue tanya, yang jatuh itu siapa Pak? Cowok apa cewek? Nah iya, yang jatuh itu cewek sama cowok, kata dia gitu. Di sana dia udah jalannya udah pincang tuh dua-duanya, kata dia gitu. Wah, sontak gue langsung kayak kaget gitu. Wah, tuh anjrit bener nih. Gue emang lagi nungguin si Yahya sama si Tasya itu. Kloter 3. Kloter 3, betul, di kloter 3. Akhirnya gue di situ coba buat ambil tindakan lah, ambil keputusan bahwasannya gue harus jalan ke sana, gue nggak boleh nunggu di sini gitu. Ya udah, akhirnya gue ngutus lagi temen gue panitia buat jagain si Sasa sementara. Jadi untuk Sasa sama panitia teman-teman gitu kan, dari yang laki-laki gue suruh jaga Tasya dulu nih, si Sasya. Jaga Sasa. Tolong nih jagain si Sasya dulu. Kalau misalkan nanti ada apa-apa, ya suruh di sini aja dulu. Sebelum gue datang jangan kemana-mana dulu, gue bilang gitu kan. Udah, akhirnya gue jalan lagi nih ke atas, nanjak lagi. Nah itu sekitar 20 menitan lah gue ketemu nih sama si Yahya sama si Tasya. Memang posisinya dia udah gandengan gitu kan. Ini udah mapah ke lebih apa sih namanya, rangkul. Jalan juga udah pincang gitu. Astaga, gue dari jauh udah ngeliat, ya Allah. Yaudah, begitu gue sampai dan gue tanya, lu nggak apa-apa? Enggak, gue cuman ini aja, kaki gue kesleo. Terus tadi kejadiannya gimana? Udah lebih diterangin. Ya, jadi intinya dia itu kepleset gitu kan. Kata si Yahya dia sebenarnya yang kepleset itu Yahya. Jadi kan posisinya Yahya nuntun dari belakang waktu dia mau turun gitu kan. Jadi si Tasya ini pegangan sama Yahya, pegangan. Si Yahyanya ini nggak kuat nih megangin satu si perempuan ini, gue juga nggak tahu. Di situ tiba-tiba Yahya pleset dan nyenggol, nelengkat nggak sengaja, nelengkat kakinya si Tasya. Jadi akhirnya di situ dua-duanya lah jatuh. Jadi pas posisi Yahya jatuh itu, si cewek ini jatuh duduk gitu kan, selengkat jatuh duduk, dan Yahya bangun. Posisi si perempuan ini ya memang masih duduk, ya coba dibangunin lah si Yahya. Udah kelar dari situ cerita si Tasya, gue tanya, lu masih kuat nggak buat jalan mapah jalan sendiri gitu kan, atau enggak gue gandeng berdua si Yahya? Masih kok, masih kuat. Sedangkan gue masih ngeliat kondisinya si Yahya yang jalannya juga sama pincang. What's, gue bilang, bahaya. Yaudah, akhirnya gue tanya kan, nih gue kayak dalam hati gitu, nih gue gendong apa kagak ya? Cuma kalau gue nggak gendong, posisinya udah gerimis, iya kan? Ngerinya lama. Udah, akhirnya emang posisinya juga emang masih jauh kan dari titik dia kejadian kena musibah gitu kan sampai titik sunrise camp itu jauh udah sekitar 1,5 jam lah ya kan. Udah akhirnya di sini gue coba buat ambil tindakan gitu. Udah akhirnya gue gendong lah dong. Sampai gue tanya gini kan, berat lu berapa gitu kan. Gue kayak masih ingin aja gitu, masih nggak mau. Masa sih gue harus gendong, tapi mau nggak mau gue harus gendong gitu. Jadi kayak lebih bimbang gitu, ragu. Gendong nggak gitu. Ya udah akhirnya mau nggak mau gue gendong juga. Pas gue nanya beratnya itu ya udah akhirnya beratnya lebih bawah dari gue, dan insya Allah gue nyanggupin. Ya udah akhirnya pelan-pelan gendong. Ya udah gue gendong. Di situ gue gendong ganti-gantian sama si Yahya. Yahya pincang-pincang juga tanggung jawabnya oke juga gitu kan, artinya ya walaupun dia lagi kondisi sakit gitu kan, tapi dia tetap mau nolong yang sakit juga gitu. Masanya kan tugas juga lah ya. Iya. Akhirnya gue gendong. Nggak lama kemudian gantian sama si Yahya. Terus Yahya capek, gantian lagi mau gue gendong gitu kan. Akhirnya sampai di Watu Tatah. Nah, tempat dimana sebelumnya gue berpencar sama si Sasya, dan kelompok lainnya gitu. Disitulah kita nemuin mereka orang ya sempat istirahat dulu.
Nah di situ kita juga udah posisinya bener-bener kita udah gak punya air dah. Jadi kelompok gua, bukan kelompok gua sih, lebih tepatnya kloter gua di kloter kedua dan kloter 3 ini nih yang si Yaya sama si Tasya, dia posisinya udah nggak punya air. Jadi kita turun pun di situ gua mau minta air karena gua juga haus juga kan ya, udah indong orang. Udah gua minta air, masih punya air gak? Waduh, air nggak ada. Kata dia, waduh. Udah akhirnya gua di situ istirahat dulu kan sejenak, dan nggak lama itu ada pendaki lagi turun. Gua minta air lah di situ ya kan. Nah itu dapat kan satu botol itu berapa mili sih? Itu cuma setengahnya dam. Nah itu dibagi berapa orang tuh minum rapi gitu kan, maksudnya biar sedikit yang penting kebagian gitu kan. Ya udah akhirnya basah deh buat tenggorokan, nggak kering amat ya. Udah akhirnya di situ jadi gua lebih fokus gitu, lebih fokus buat nanganin si Tasya. Jadi gue di situ fokus buat nanganin si Tasya. Karena kan untuk kondisi si Tasya ini memang jauh lebih apa? Lebih gawat lah. Ya jauh lebih gawat lah gitu. Urgent banget. Udah akhirnya di situ gue buat lebih fokusin ke Tasya, gue bawa turun, semuanya juga gue bawa turun, dan untuk si Beler dan teman-teman yang lain si Yahya buat fokusin ke si Sasya dulu gitu kan. Karena kan ya dia juga butuh pemantauan, butuh pengawasan gitu kan, butuh pengawasan ketat juga. Udah sampai akhirnya kita sampai ke titik camp, ke area camp, kita sampai di area camp dan kita situ minta air. Karena kan memang dari situ ke Sunrise Camp itu kan titik camp jauh juga ya. Gue teriak nih, masih ada air gak? Ada nih, tinggal segini, dan kita udah gak punya air lagi. Aduh, udahlah. Akhirnya gue kasih lah tuh buat si peserta yang lagi ada kendala. Jadi gue kasih minum dia berdua, dan si Tasya gue coba buat taruh dalam tenda buat rebahan. Udah kelar itu gue situ ya biasa, gue lebih cenderung ya istirahat juga gitu kan, rokok santai gitu kan, masih mikirin juga perjalanan kita buat dari titik camp sampai ke base camp ya. Karena mau nggak mau kita hari itu turun, sore itu kita harus turun. Tapi kendala kita posisinya si cewek ini kan lagi pincang. Sebenarnya buat jalan aja kayaknya itu benar-benar susah banget gitu ya. Ya dibilang peribad ini pengalaman mah bang. Dan nggak lama nggak kelar lah, gue lagi asik-asik kayak bengong, lagi asik-asik kayak nyantai ngerokok ya kan, sambil nikmatin alam yang ada ya. Nggak lama datang, gue nggak tahu tuh orang gitu, tiba-tiba datang dari bawah. Tiba-tiba dia kayak ngegedor sih, kayak ngetok gitu. Tiba-tiba datang ke tenda gue dan langsung menjurus ke tenda si korban, si Tasya, korban kecelakaan di Batu Tata. Dia langsung tanya, Mas maaf, ini benar yang tadi habis kecelakaan di atas? Tahu dari mana nih? Itu gue posisi gue sama dia tuh jauh dah. Jadi ya di balik tenda lah gitu kan. Jadi dia mau di balik tenda, gue di baliknya lagi. Cuman gue dengar ya suara aja nih gitu kan. Benar ini yang tadi kecelakaan di atas, kata dia gitu. Siapa ini? Gue coba diri kan, hampirin tuh si yang ngomong, gue nggak tahu nih siapa. Iya mas, betul. Kenapa? Mas tahu dari mana ya? Enggak, saya ini aja kayak ada manggil. Dan siapa lagi ya? Ada aja gue bilang nih kendalanya. Udah kelar itu, gue lebih tepatnya tuh dia kayak mana korbannya gitu, dia lebih minta gitu kan, mana korbannya, coba dikelarin. Nggak apa-apa emang, enggak, saya mau coba sembuhin gitu kan, barangkali saya bisa ngurutin gitu. Oh iya sebentar. Akhirnya gue ke dalam tenda dah. Gue panggil, Syah, keluar dulu dah. Dia bilang, kenapa Jo? Nggak apa-apa, keluar aja dulu, coba diobatin. Itu lukanya sebenarnya nggak luka sih, dia lebih
karena kan luka bukan luka, maksudnya luka itu kan lebih kayak koreng gitu ya, ada koreng. Dia nggak ada koreng sebetulnya, itu kayak luka lebam, dalam, luka dalam gitu kan. Udah akhirnya dia keluar, sama dia diurut kan. Sama gua nggak tahu nih, pokoknya itu orangnya itu setengah tua lah, setengah tua ya, umur-umuran 50-an ya, 50-an lah kurang lebihnya. Orang situ kali ya? Mungkin, gue juga nggak tahu. Emang mau buat penampilan tuh ya emang kayak warga lokal gitu, orang warga situ. Dan gue juga nggak tahu itu siapa, dan gue nggak kenal lah intinya. Dia datang buat ngurutin nih, sama dia ngurut sekaligus cerita kan. Ini kenanya sebelumnya gue belum cerita ya, ini sakitnya kenapa, kendalanya apa, dan dia tiba-tiba kayak nebak gitu, ini kena di atas ya, di pos 4 di Watu Tata, sambil dia ngurut jalan, tangan mah jalan ngurut, cerita sama gua gitu. Tadi ini dia sama siapa mas? Sama temen juga pak, panitia gue bilang gitu. Itu sama si Yahya, dia tadi jalan berdua, saya di tengah. Udah akhirnya gua lebih menceritakan kronologi sebelumnya gitu kan. Benar. Wah mas, ini mah dia ada yang ngikutin. Ya dipel lagi kan bang. Ini mah mas ada yang ngikutin katanya. Maksudnya pak? Iya, ini penunggu Watu Tata kata dia. Oh, terus kira-kira gimana pak untuk penanganannya? Saya juga kurang paham kalau masalah kayak gini-ginian, soalnya kita berangkat benar-benar nggak ada yang istilahnya yang nggak bisa lah buat nanganin hal-hal mistis yang kayak gini. Nah, saya tolong gitu kan, minta tolong dibantu aja pak, kalau memang bisa ya tolong dibantu pak. Sampai gue kayak nadanya kayak minta tolong ngemis gitu ya, ya pokoknya gimana caranya ya, gue juga nggak mau lah terjadi hal-hal yang nggak mau gue inginkan gitu di dalam hutan, karena kan memang serem juga gitu kan, penanggung jawab semuanya ada di gue waktu itu. Udah akhirnya gue minta tolong situ, ya udah dia minta tolong sekaligus urut. Dan yang satu hal yang nggak masuk akal itu dia ngurut pakai telur ayam kampung. Nah di situ telur ayam kampung mana? Di sini gue bawa nih telurnya nih sebagai bukti ya. Dikasih tuh berarti sama dia? Iya, jadi tuh yang agak konyol apa ya bahasanya ya, Aneh. yang agak aneh aja gitu ya. Nah ini, nah jadi dia ngurut itu pakai telur. Nah pakai telur ini dia lebih ngurut gimana ya, gue nyontoinnya gimana enak ya. Ya pokoknya gitulah. Nah ya menurut gue aneh aja gitu ya. Setelah gue tahu ya kalau memang ngurut aja gitu. Tapi kok kenapa harus pakai telur ayam kampung gitu ya. Nah di situ gue sempet nggak percaya lah dengan hal-hal yang mistis. Emang sebelumnya itu hal mistis itu selalu gue kesampingkan gitu kan. Ya artinya gue ya kayak sedikit nggak percaya gitu kan. Tapi mau kayak gimana lagi, dia orang lokasi gitu, warga lokasi situ ya, jadi lebih ya mau nggak mau ya gue harus terima gitu kan sama ceritanya dia. Udah akhirnya di situ dia ngurut itu dari dengkul itu pakai telur nih, pakai telur ngurut nih, pakai telur dari dengkul ke bawah gitu kan sampai ke jempol. Terus dia bolak-balik sambil komat kamit. Nah jadi waktu si perempuan ini diurut ya gue selalu perhatiin gitu kan gerak-geriknya dari si warga itu gitu kan. Nah waktu dia ngurut dia komat kamit gitu lah, gue nggak tahu apa yang dibaca sama dia. Ya gue tetap gitu kan, gue minta sama Allah gitu kan buat lebih dilindungin lagi ya, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Kalau memang orang ini bisa nyembuhin ya alhamdulillah, ya mungkin ini kiriman atau utusan dari Allah juga untuk bisa kasih jalan gua nih, jalan keluar gua. Mungkin orang ini jalan keluar gua dari Allah gitu kan. Dan akhirnya dia ngurut sampai di situ, dia tanya, ini ketuanya mana? Gitu. Saya sendiri pak. Ada apa pak? Oh mas ketuanya, kata dia. Iya, ya udah. Sekarang ini dia diistirahatin dulu aja si ceweknya. Nah jadi posisinya itu memang udah selesai udah selesai ngurut, terus si ceweknya juga disuruh lebih ke istirahat. Udah akhirnya istirahat dan gue situ sisa berdua nih sama si bapak-bapak ini. Akhirnya di situ gue dikasih telur. Dan telurnya itu sama dia sebelum dikasih ke gue, dia selalu titip pesan. Dia titip pesan sama gue gini, dia titip pesan sambil nulis nih, nulis
Mas ini tolong dijaga jangan sampai pecah, ini amanat dari saya, kalau sampai ini pecah Mas tanggung sendiri ya, entah ini balik lagi nyerang ke si perempuan ini atau ke yang lain, bisa jadi itu ke Mas sendiri. Kata dia gitu Dam, jatuhnya gua nih dalam hati kan nyebelin juga gitu kan. Aduh, ya udah dah gue terima dah gitu kan persyaratannya. Yang penting nih anak sembuh, gue bilang gitu. Udah akhirnya dia sekalian sih itu nulis bahasa Arab di kulit telur ini nih. Ini lu bisa lihat sendiri deh. Oh iya nih. Nah, Shop. jadi dia habis tulis itu sama dia tuh diolesin minyak wangi Dam. Nih. Diolesin minyak wangi yang bau-bau kayak ya orang mau sholat subuh gitu, orang minyak wangi ya buat sholat lah gitu ya. Ya udah akhirnya di situ gua coba buat terima, ya udah Pak saya terima pesennya gitu. Akhirnya ini gua bener-bener gua jaga sampai sekarang. Ya masih gue jaga. Ya, artinya kata dia tuh kayak gitu, pokoknya telur ini jangan sampai pecah dimanapun gitu. Ya pokoknya kalau misalkan kamu mau simpen, kalau bisa jangan kamu simpen, kamu buang. Jadi gitu kan. Dan kalau mau buang nanti kalau udah sampai bawah, jangan sampai ini telur pecah masih di area Gunung Sindoro gitu. Akhirnya gue disuruh buang di kali. Setelah itu udah. Nah, cuman gue masih penasaran sama tulisan-tulisan ini nih, tulisan-tulisan Arab ini kan menandakan sebuah arti gitu ya. Dan sampai sekarang gue masih belum ketahuan nih arti-arti dari tulisan-tulisan ini gitu kan. Gue nggak tahu lah, mungkin apa karena guanya juga yang diem nggak mau cari informasi tentang tulisan-tulisan ini. Tapi menurut gue ya cukup gue jaga aja gitu kan, jangan sampai dia pecah dan kayak gimana ya. Artinya ini cuma buat bisa gue jadiin bukti lah sebagai cerita nanti gitu. Ya udah akhirnya di situ gue simpan dan sempet pengen gue jadiin lelucon tadinya. Begitu dia pergi akhirnya gue cerita lagi kan sama teman-teman, itu tadi siapa Jo, orang itu nggak tahu, tiba-tiba dia datang dan dia tiba-tiba langsung ngobatin secara nggak langsung. Dari kita, dari tim maupun peserta nggak ada yang nyari pertolongan dan tiba-tiba dia datang buat nolongin kita kan gitu. Udah gue cerita segala macam sekaligus ya lebih ke cerita aja malam itu. Udah kita bermalam lagi kan. Kita bermalam lagi di situ dalam kondisi kita nggak punya air dan kita cuma punya logistik beberapa aja gitu kan. Ya udah di situ ini sempet gue jaga dan malamnya itu sempet gue jadiin lelucon itu lah. Kalau gimana kalau telur ini kita jadiin logistik aja, kita jadiin buat makan malam gitu. Jangan sembarangan kan lu tadi dapat amanah kata dia gitu, suruh jaga telur ini. Oh iya enggak, gue cuma bercanda kok, gue bilang gitu kan nih. Ya udah akhirnya gue simpan lagi nih, gue simpan di dalam nesting. Di dalam nesting terus gue lindungin ini juga kan, kos kaki biar dia tuh kena benturan juga nggak pecah gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang ya ini dia kos kakinya juga masih kos kaki yang di sono, telur juga masih di sono gitu kan. Gue simpen aman, gue simpen rapi dan akhirnya udah kita pagi lanjut lagi, bangun pagi untuk melanjutin turun ke base camp. Di situ posisinya juga si Tasya sama si Sasya dan peserta lainnya juga posisinya juga gue nggak tahu ya, entah emang bener-bener capek atau ya nggak tahu lah gimana ya. Pokoknya intinya gue positifnya aja deh, mungkin lagi masih capek gitu kan. Jadi dibilang manja ya enggak juga sih, karena kan dia bisa ngelakuin hal yang bener-bener ekstra gitu kan. Soalnya kan kita 2 gunung dan kebetulan 2 gunung ini dia menyanggupi gitu kan, artinya sampai puncak gitu. Ya menurut gue nih ya cukup hebat juga sih gitu. Apalagi baru ya. Iya apalagi ya bener baru juga. Ya menurut gue itu bukan manja, jadi ya udah bener-bener nyata gitu bahwasannya ya dia nggak manja, ya bener terjadi ini faktanya ya dia karena ada insiden celaka aja lah. Ya udah artinya di situ gue ambil kesimpulan ya udah akhirnya kita turun tetap kita gotongan mapah dia buat gimana caranya sampai bawah gitu. Pelan-pelan ya akhirnya sampai juga ada sekitar kita posisi turun itu
6 jam apa sampai ya pokoknya 6 sampai 7 jam. Lama itu. Lama. Soalnya setahu gua kalau turun itu lebih cepet ya, Lebih cepat, ya kalau turun. Biasanya itu kalau setahu gua dari sunrise camp ke base camp itu sekitar 4 jam. 3 jam setengah lah. 3 jam setengah. Ya udah, akhirnya di situ kita pelan-pelan ya. Sabar lah intinya gitu kan. Air ada air. Posisinya juga itu dah waktu kita ngecamp itu kita nggak punya air, akhirnya alhamdulillah nih Allah kasih jalan lagi gitu ya, dikasih hujan kita jadi pagi itu kita lagi beberes sedikit gerimis, jadi akhirnya kita manfaatin air hujan itu dari gerimisan, dari kita punya wadahnya itu pakai flashlight waktu itu. Jadi flashlight kita bikin cembung buat nampung si air hujan. Akhirnya kita cedukin pelan-pelan gitu kan. Nah, akhirnya kita nemulah di situ air buat masak air dan masih buat masak sisa-sisa logistik kita. Ya udah, akhirnya kita sebelum turun juga emang biasa makan dulu. Ya udah, akhirnya setelah makan prepare lagi, repacking, masukin barang, ya udah kita turun. Itu tadi mungkin kita turun agak lambat aja sih Karena kendala itu. Itu aja mungkin gitu. Berarti terus lu turun tuh nyampe ke bawah, nyampe base camp, langsung melanjutkan perjalanan kemana lagi tuh? Enggak, waktu itu gua sempat turun dan gua nyari kendaraan lagi. dan waktu itu di pos 1 ke 2 yang tempat dimana sebelumnya gua naik ojek diturunin di situ. Kebetulan di situ nggak ada ojek dan akhirnya gue ngutus buat gue turun duluan. Jadi semua peserta udah sampai di titik pos antara pos 1 dan pos 2. Di situ ada pos, di situ gue drop dulu anak-anak, teman-teman tuh gue drop. Nah di situ gue turun, beberapa panitia buat manggil kendaraan ojek, gitu, buat manggil ojek. Nah di situ gue sampai base camp, gue panggil ojek, tolong bawain ojek sekian banyak gitu kan, karena kan memang banyak juga teman-teman yang udah drop, posisinya udah drop, udah lemah juga gitu kan. Ya akhirnya buat ngutusin ke sana itu sekitar ada 5 ojek lah, cuma ada 5 ojek tuh, cuma ada beberapa dong. Udah akhirnya naik ojek sampai bawah, ya udah kita cerita lagi gitu kan, lebih laporan ke balai konservasinya, apa ke orang base camp lah. Gua nggak tahu di situ ada konservasinya apa enggak, tapi intinya ya gua laporan bahwasannya semua pendaki, semua peserta dan panitia gua semua utuh turun dengan selamat ya, walaupun ada kendala di atas ya itu tadi gitu. Ya udah, akhirnya dimaklumin kenapa kita turunnya agak telat. Ya karena ada insiden itu tadi, kita cerita juga kan masalah-masalah yang ada di dalam hutan kemarin itu kayak gimana. Ya udah, akhirnya udah kita di situ rehat juga dulu kan, rehat sebentar, sekaligus dari masing-masing panitia masih calling lagi nih, masih nyari kendaraan waktu itu. Udah kelar itu ya kita kayak lebih dapat pelajarannya itu ya gitu aja sih, maksudnya ya buat kedepannya selalu kita evaluasi gitu kan, saat kita berjalan kemanapun, saat kita berada dimanapun dan itu sama siapapun, itu tetap kita jadi bahan buat evaluasi kita nanti ke depan gitu aja. Berarti jadi untuk saat ini ya mungkin itu aja yang kita cerita. Iya. Berarti ini telur di lu juga udah sekitar 3 tahun ya Jo ya? Iya, Udah jadi lama. untuk telur ini ya udah lumayan lama juga gitu. Coba Jo boleh lihat lagi Jo. Boleh. Nah, ini jadi peninggalan dari mungkin orang lokal lah Gunung Sindoro nih. Harus dijaga ya Jo ya katanya. Iya, harus dijaga. Jadi mau kayak gimana ya? Gua buang juga jadi jatuhnya gue sini serba salah dong. Iya. Gua buang takutnya dia pecah dan dia coba buat nyerang orang lain. Oh iya benar. Ngeri juga sih Jo. Iya, jadi kalau untuk ini sih ya, telur ini ya intinya buat orang-orang yang istilahnya tahu agama gitu kan. Ya kayaknya menurut gua ini nggak perlu juga sih. Yang harus kita percaya tetap kembali lagi ya, kita cuma punya satu, Allah gitu. Jadi ya
ini juga nggak ada salahnya juga kalau misalkan gue simpen, toh gue juga yang nggak kayak lebih memuja-muja dia gitu kan. Ya istilahnya ya cuma buat gue simpen aja, nggak ada maksud lain dalam kata hal yang kayak tadi yang gue bilang, ya jatuhnya serba salah. Mungkin kalau untuk sekarang ini gue udah lepas ke arah sana. Cuma sebelumnya ya kayak gitu, gue punya pikiran yang kayak gitu. Kalau misalkan telur ini gue jaga, takutnya ya gue kayak sirik gitu kan. Tapi mau kayak gimana pun juga ya udah, sekarang ini ya lebih kayak udahlah, nggak usah dijadiin suatu hal yang apa ya, bikin bingung apa. Ya sejauh ini gue ya biasa aja hidup, ya wajar aja gitu kan. Hidup gue ya biasa aja kayak semula aja gitu ya kan, nggak ada apa-apa. Cuman ya itu aja, kalau memang itu sebuah amanah, ya apa salahnya sih kalau kita jaga gitu. Ya, jadi intinya ke situ aja. Jadi nggak apa-apa kalau buat gue pribadi, ya ini ya tetap gue jaga gitu kan, dengan semestinya dia minta gitu. Ya udah, yang intinya dari orang itu minta amanah untuk dijaga, ya udah ya gue jaga. Ya intinya selain itu ya gue nggak bisa ya, atau yang intinya ya, atau dia minta tolong lu jaga, antar setiap malam Jumat lu kasih minyak wangi dan segala macam, lu harus baca-bacain ribet kayak gitu, nggak ngerti gitu. Ya intinya dia nggak ke situ arahnya, dan gue juga nggak mau ke arah sana juga gitu kan, karena ya udahlah, yang gue tahu ini telur, ya udah gue harus jaga gitu. Oke sob, jadi untuk cerita dari Bang Ijo ini sampai di sini. Jadi intinya Bang Ijo dikasih telur dari warga Gunung Sindoro. Entah untuk apa telur ini, intinya buat dijaga, buat melindungi si Catasia juga itu Jo ya mungkin ya. Ini telurnya, ini Jo, gua kembalikan lagi ke lu, simpan. Oh iya, sebelumnya gue juga pengen ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah mendengarkan kisah dari Bang Ijo ini sampai habis. Semoga kisah yang dikit ini bisa bermanfaat lah buat kalian. Oh iya, sebelumnya juga jangan lupa kalian like and subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oh iya, sebelumnya juga jangan lupa buat kalian yang mempunyai kisah atau pengalaman mistis dan ingin diangkat di channel ini, bisa langsung kalian DM ke Instagram atau kirim ke email yang gue cantumin di deskripsi. Oh iya, terakhir banget Jo, lu mau ngasih sedikit pesan lagi apa udah cukup? Cukup? Oke, udah cukup. Gue Zulam Adam dan ada teman gue Rafli, biasa dipanggil Ijo. oke. Ijo. Cabut.